5 hal yang perlu Anda pahami sebelum Anda melakukan peminjaman dalam pinjaman online ini ya. Halo guys, welcome back to my channel. Umumnya kalian yang terlilit ini tidak paham dengan sebuah resiko, apalagi tentang kendali diri atau kendali secara ekonomi. Ketika kalian ini tidak memahami arti sebuah kendali diri, maka hidup kalian ini akan menjadi kendala ya. Belum kalian ini mendownload atau meminjam dalam pinjaman online ini, kalian harus paham dengan resiko. Dan pentingnya untuk memahami manajemen resiko di sini untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak akan kalian inginkan di kemudian hari. 5 hal yang perlu Anda pahami sebelum Anda melakukan peminjaman dalam pinjaman online ini ya. Yang pertama adalah kalian bisa lihat legalitasnya ya. Aplikasi ini terdaftar atau enggak. Ini kalian bisa lihat legalitasnya, entah itu melalui situs OJK ataupun platform yang lainnya. Bayar sesuai produktivitas Anda, artinya bayar sesuai kemampuan Anda ya. Kalian harus tahu ekonomi sehat ya. Ekonomi sehat ini total hutang kalian ya tidak boleh lebih dari 30%. Satu contoh, ketika kalian ini penghasilannya 5 juta, kalian bisa mengalokasikan 30% dari 5 juta itu 1,5 juta itu untuk membayar tagihan pinjaman kalian. Ketika kalian ini lebih dari 30%, maka yang terjadi adalah ekonomi kalian ini carut marut atau ekonomi kalian ini berantakan. Tapi yang saya lihat dari mereka yang melakukan pinjaman online ini, mereka ini sudah tidak lebih dari 30%, bahkan mereka ini lebih dari 100% ya. Dan gajian mereka ini hanya numpang lewat, bahkan dia merelakan untuk menggocek tabungan mereka dan menjualkan aset-aset atau menggadaikan aset-aset yang lain. Ini kan riskan ya teman-teman ya, ini kan sebuah kekeliruan ya. Yang berikutnya, jangan menggunakan konsep gali lubang tutup lubang ya. Pinjaman online ini sebenarnya tidak jahat ya, tapi secara nggak sadar kalian akan dikonsep hutang numpuk. Apa itu hutang numpuk? Hutang 1 juta di aplikasi ini, 1 juta di aplikasi sana, 1 juta di aplikasi yang lain. Inilah konsep kejam yang dilakukan oleh pinjaman online ya. Kemudian kalian harus tahu aplikasi kalian ini resikonya gimana. Aplikasi kalian ini ada DC lapangannya apa enggak? Aplikasi kalian ini keluar kontak darurat apa enggak? Aplikasi kalian ini sebar data apa enggak? Ini yang harus kalian pahami benar-benar manajemen resiko di sini. Lalu yang terakhir, yang kelima, kalian harus pahami dengan suku bunganya ini gimana, dendanya ini gimana. Sebelum kalian mengaplinya, kalian harus membaca perjanjiannya kontrak dahulu ya. Kalau saya hutang 5 juta selama 1 bulan jadi 8 juta, ini kan besar ya teman-teman ya. Ini yang perlu Anda cancelkan. Ini kalian harus pahami perjanjiannya dahulu. Jangan hanya klik aja tapi kalian ini tidak paham akan kendali diri kalian ini. Pahami dulu tentang denda dan cicilannya ini, kalian pahami, sesuaikan dengan kemampuan kalian masing-masing ya, untuk menjaga kestabilan ekonomi kalian. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan video ini memberikan satu pengetahuan dan satu wawasan baru tentang literasi keuangan yang selama ini belum kita pahami ya. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video, salam lumer.